terjadi kekomplekan peristiwa di dalam proses bernapas itu. Kekomplekan peristiwa itu adalah di mana terjadinya pengolahan energi terhadap tubuh kita dari oksigen yang kita hirup. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadinya pembuangan racun atau detoksifikasi dari tubuh dari seluruh aliran darah pada saat kita bernafas. Apalagi kita berlatih nafas dengan teratur. Nah, proses pembuangan karbon dioksida yang dilakukan oleh hidung kita, oleh mulut kita, pada saat pasca bernafas, itu adalah proses pembuangan racun tubuh. Kemudian, proses tarikan nafas yang terjadi pada kita, itu adalah proses di mana terjadi pembakaran energi. Jadi teman-teman, kalau ingin membakar energi, ingin membakar racun tubuh, ya bernapas dengan baik. Kang, gimana kalau tidak bernapas dengan baik? Ya itu juga berproses, tetapi efektivitas terhadap pembuangan racun, terhadap peningkatan metabolik, itu kurang begitu efektif. Nah, bagaimana sih bernapas yang baik itu? Nah, ayo kita coba sama-sama. Kita menghirup nafas itu pelan-pelan dari hidung. Kemudian dadanya dikembungkan sedikit sehingga rongga paru-paru dan jantung itu mengumpulkan oksigen dengan baik. Kemudian menghembuskan nafas pelan-pelan sehingga kita bisa membuang racun tubuh dengan baik, yaitu berupa karbon dioksida. Teman-teman, ayo kita mulai dengan proses penarikan napas dan pembuangan napas sederhana, sehingga kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan tanpa latihan ya. Kita coba latih dan buang napas sederhana. Ayo, relaksasi tubuh kita, persiapan. Tarik nafas lewat hidung, jadi nariknya lewat hidung. Pelan, tahan nafas. Buang nafas lewat mulut pelan. Tarik nafas lewat hidung. Tahan. Buang nafas lewat mulut pelan-pelan. Sekali lagi ya. Tarik nafas lewat hidung. Tahan. Rongga dadanya dikembungkan sedikit. Buang nafas lewat mulut pelan-pelan. Teman-teman yang melakukan latihan napas seperti tadi pasti akan merasa nyaman. Karena salah satu fungsi bernapas itu adalah merelaksasi otak. Jadi kita selama ini hanya berpikir nafas itu ya biasa. Padahal ada lebih dari 9 fungsi napas yang membantu kehidupan kita sehari-hari, menghidupkan jantung, menguatkan otot paru-paru, kemudian melakukan proses detoksifikasi di dalam tubuh, mengisi energi. Nafas menjadi generator energi, pergerakan otot, pergerakan jantung, kemudian pergerakan tubuh kita itu didasari oleh nafas. Nanti pertanyaan yang lain boleh ada di dalam room chat kita. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan berhitung dalam cara pola latihan nafas supaya lebih teratur. Oke ya, teman-teman, simpan tangannya, ini tangannya di atas, kalau duduk di atas kaki kita, duduk dengan apapun. Kemudian relaksasi dadanya. Kemudian relaksasi lehernya. Kemudian tenangkan diri kita. Oke. Langkah pertama dalam merasakan fungsi nafas. Jadi ini membuktikan apakah nafas itu sebagai modal relaksasi kita. Karena ada salah satu fungsi nafas yang jika dilakukan teratur menjadi merelaksasi kita. Oke, kita akan coba. Persiapan teman-teman. Simpan tangannya di samping badan kita, posisi duduk boleh, posisi berdiri boleh. Rasakan hidupnya nafas di dalam paru-paru kita. Rasakan hidupnya nafas di dalam rongga dada kita dan menggerakkan otot kita dengan kesantaian. Oke, persiapan. Kita syukuri dulu bahwa kita hari ini sedang bernapas dengan baik, dan kita bersyukur kepada Allah, latihan ini bisa menjadi latihan terbaik untuk kita, untuk menjadi manfaat.
Oke, persiapan. Tarik nafas lewat hidung. Pelan-pelan. Hitung 10 hitungan. Jadi tarik sambil berhitung 10 hitungan. Tahan nafas. Hitung 5 hitungan. Buang nafas. Hitung 10 hitungan. Jadi, narik nafas, hitung 10 hitungan. Tahan nafas, hitung 5 hitungan. Buang nafas, hitung 10 hitungan. Konsep latihan bernapas itu hanya diarahkan supaya kita lebih bersyukur hari ini kita masih bisa menghirup oksigen dengan gratis. Oke? Jadi, rasakan rasa syukur kita kepada Allah bahwa hari ini kita bisa masih hidup dan kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama berlatih dalam forum Zoom meeting shodikoharudin.com. Persiapan, tarik 10 hitungan, tahan 5 hitungan, kemudian buang 10 hitungan. Persiapan, tarik napas pelan 10 hitungan. Tahan 5 hitungan. Buang napas 10 hitungan. Rasakan organ kita mengembung, rasakan organ kita bereaksi, rasakan hembusan napas di mulut kita. Rasakan perjalanan napas di hidung kita. Oke, persiapan. Tarik napas lewat hidung 10 hitungan. Tahan 5 hitungan. Buang napas lewat mulut 10 hitungan. Ulang, rasakan relaksasi dan rasa syukur itu kita kembangkan. Tarik napas lewat hidung. Sepuluh hitungan, tahan 5 hitungan. Buang napas 10 hitungan. Sekali lagi, tarik napas 10 hitungan lewat hidung. Tahan napas 5 hitungan. Buang napas 10 hitungan. Relax. Nah, contoh latihan napas tadi adalah contoh latihan napas sendiri yang kita lakukan untuk menguatkan otot jantung. Karena salah satu fungsi otot jantung adalah menambah, salah satu latihan nafas tadi adalah memperkuat otot jantung, memperkuat otot paru-paru, menambah volume oksigen yang mengalir di paru-paru, kemudian menyebabkan jantung bisa beristirahat dalam bekerja. Jadi artinya begini, ketika kita bernapas dengan baik, ketika kita menarik napas dalam dengan baik, maka kita membiarkan oksigen itu masuk ke dalam paru-paru lebih banyak dan membuat jantung terjadi relaksasi. Ini akan membuat energi yang ada di dalam jantung lebih teroptimalkan. Ya, jadi dengan latihan napas seperti tadi, beberapa penyakit bisa diatasi. Di antaranya adalah penyakit yang menyangkut terhadap aritmia jantung. Yang kedua, penyakit yang menyangkut terhadap pembuluh paru-paru dan penyakit yang menyangkut terhadap sistem kerusakan di dalam sistem pernapasan. Itu yang pertama yang penting. Kemudian, proses menarik napas dalam seperti tadi, itu juga membantu keseimbangan saraf yang ada di dalam otak. Kita tahu bahwa ketika otot jantung kita sehat, maka jantung akan mengedarkan darah dengan baik, dengan volume tertentu dan teratur, yang mengikat oksigen ke dalam sistem saraf. Pengikatan oksigen di dalam pembuluh darah itu menimbulkan fungsi yang keempat.
setiap orang yang melakukan latihan napas, yaitu membantu metabolik pembuluh darah. Jadi begini, kalau teman-teman melakukan latihan nafas dalam, maka oksigen yang terikat di dalam pembuluh darah kita jadi lebih banyak. Banyaknya oksigen yang terikat di dalam pembuluh darah kita membuat oksigen di dalam pembuluh darah juga jadi lebih banyak. Sehingga dalam proses metabolik dimanapun di dalam pembuluh darah kita itu membantu proses penguraian mineral yang diperlukan oleh tubuh, baik itu vitamin, baik itu protein, atau zat-zat lain yang ada dan diperlukan oleh tubuh kita. Nah, Kang, berapa lama proses napas sederhana seperti tadi itu dilakukan? Bapak, Ibu, yang saya sarankan pertama kali yaitu kalau kita muslim tentunya kita melakukan kegiatan bernafas itu, kegiatan sholat itu 5 kali. Coba latihan napas pasca dan sebelum sholat. Artinya, tapi ini bukan jadi rukun sholat ya, jangan salah persepsi. Ini hanya proses kita mengendalikan emosional kita sehingga kita mendapat fokus yang baik. Sisi positifnya ketika kita melakukan dalam menjelang sholat atau setelah sholat, kita mendapatkan fokus yang baik. Karena oksigen yang kita serap lebih banyak, itu akan membuat fokus kita jauh lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, coba dilakukan setiap bangun tidur. Jadi pada saat bangun tidur, teman-teman pas bangun, misalnya kita lagi tidur begini, pas bangun, yang harus kita ingat itu, oh kita bersyukur masih bisa bernapas, maka latih nafas. Makanya saya berprinsip begini, bahwa latihan nafas adalah fundamental terbaik untuk kita, untuk menyadari bahwa kita masih hidup. Latihan nafas adalah sebuah proses merasakan bahwa kita, jantung kita masih bergerak, paru-paru kita masih bergerak, dan kita masih dalam keadaan hidup. Ini yang penting. Sehingga kalau kita menyadari ini, setiap waktu kita akan melakukan latihan nafas karena tubuh kita perlu. Nah, selama ini mungkin saja teman-teman energi semua tidak merasa bernapas itu perlu. Tetapi yang perlu adalah ketika kita sakit harus diobatin. Pada fundamental bersyukur kita harus dimulai dari nafas. Dalam slideshow saya ada sebuah konsep nafas. Nafas itu sesuatu yang ada, sudah ada semenjak kita lahir. Kemudian organ nafas itu ada semenjak kita lahir. Sehingga ada kekurangan di diri kita, kita kadang-kadang tidak menganggap itu ada. Udah ada, ini secara alamiah ada, Tuhan memberi kita. Maka kita pasrah saja tidak mengolahnya, ya seperti itu saja. Nah ini yang salah. Padahal Allah memberikan proses bernapas itu dengan cara yang sebetulnya bisa dioptimalkan. Konsepnya adalah semakin banyak oksigen yang bisa kita tarik dengan baik dalam proses bernapas, dengan dalam proses bernapas, maka kita bisa menghasilkan energi. Nah, jadi konsep latihan pernapasan itu sebetulnya bukan konsep magic, tetapi konsep di mana kita membangun otot dalam. Teman-teman, sebentar lagi kita akan berlatih. Teman-teman, kita akan berlatih sedikit tentang latihan napas. Kemudian saya akan transformasi energi. Untuk yang sakit, silahkan sebutkan sakitnya. Untuk yang pesan air, silahkan. Karena ini dari sini saya langsung menghadiri satu acara di Kristan Hotel. Kemudian saya langsung ke Bandung. Untuk pasien-pasien yang masih nunggu, saya pasti datang ke Bandung. Kita akan ketemu di Bandung. Air akan saya set. Mungkin 1,5 jam perjalanan saya. Saya hari ini mohon maaf. Sehingga saya agak telat berkoordinasi. Oke. Teman-teman, kita akan mulai latihan sederhana napas. Kemudian saya akan transformasi energi. Silahkan chat untuk pemesanan air. 65.000. Kemudian terbotus. Saya berharap teman-teman bisa menikmati air kita hingga menjadi kesehatan dan fasilitas. Oke, yang kedua, untuk program lainnya nanti kita akan yang akan kita lakukan di minggu depan. Oke, persiapan. Teman-teman lakukan latihan napas seperti tadi. Jadi tarik nafas dalam 10 hitungan, buang nafas 5 hitungan.
tahan napas 5 hitungan, kemudian buang napas 10 hitungan. Pada saat nahan nafas, saya akan kirim energi dari sini. Teman-teman rasakan ketika buang napas ada aliran energi ke bagian yang sakit atau ada aliran energi ke bagian dada dan punggung. Oke, persiapan ya. Kita punya waktu 3 menit lagi. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share YouTube saya Sodik Muhardin. Persiapan, relaksasi teman-teman. 10 hitungan. Tarik napas, tahan 5 kali hitungan, buang 10 kali hitungan. Untuk yang sudah terbiasa berlatih napas, boleh tanpa hitungan. Oke, persiapan. Saya akan transformasi energi pada saat kita menahan napas. Persiapan. Tarik napas, hidup. Tahan. Buang napas lewat mulut pelan-pelan, rasakan energinya di dada dan punggung, rasakan hangatnya. Kemudian arahkan ke bagian yang sakit. Buang napas 10 hitungan. Oke, kita gandakan. Tarik napas 15 hitungan. Tahan 10 hitungan. Rasakan energinya. Buang napas 15 hitungan. Sekali lagi, tarik napas lewat hidung. Tahan 20 hitungan. 20 hitungan, tahan. Yang tidak kuat, nggak usah ngikutin pada saat tahan. Tarik 20 hitungan, tahan 10 hitungan. Rasakan energinya. Buang napas 20 hitungan. Lebih santai, lebih rileks. Oke. Sekarang, sekali lagi ya. 20 hitungan, 10 hitungan, 20 hitungan. Oke, persiapan. Tarik napas 20 hitungan. Tahan napas 10 hitungan. Buang napas 20 hitungan. Rasakan energinya. Oke, teman-teman. Nafasnya biasa, simpen tangannya di sini. Jadi tangannya ada di depan kita. Oke, tangannya ada di depan kita. Semuanya ya. Tangan di depan kita. Oke, nafas biasa, alirkan hangatnya energi yang tadi dirasa ke telapak tangan kita. Saya akan kuatkan transportasi energi dari jauh. Rasakan ketebalan telapak tangan kiri kanan kita. Kemudian alirkan energi ke dada dan punggung. Rasakan. Saya hitung sendiri. Saya kasih waktu 1 menit. Rasakan, fokuskan energinya. Fokuskan energi. Nah, kalau ada yang sudah kerasa berat, energi yang berat itu alirkan ke telapak tangan kanan, alirkan ke telapak tangan kiri, ke tangan kanan ke atas, tangan kiri ke atas. Rasakan aliran energinya sampai ke bahu. Rasakan beratnya. Tahan. Oke, kita ulang. Satukan tangannya seperti ini, hal yang sama dilakukan. Rasakan energi di telapak tangan, di telapak kiri, alirkan sampai ke bahu. Oke, kita bantu dengan tarik napas, buang napas. Tarik napas lewat hidung. Tidak usah pakai hitungan, tahan. Buang napas lewat mulut. Rasakan energi di telapak tangan, telapak kirinya.
Oke, rasakan energinya. Oke, angkat ke atas, posisi sambil duduk. Tarik napas lewat hidung. Tahan. Buang napas lewat mulut. Pelan-pelan. Ini jangan dianggap enteng karena ini adalah proses detoksifikasi tubuh dengan mengatur oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan mengatur pembuangan CO2. Oke. Lanjut, geser lagi ke sini. Lanjut, geser lagi ke depan. Mohon maaf tadi karena saya maraton di mana-mana. Alhamdulillah. Ya. Lanjut ke depan lagi, rasakan energinya. Oke. Teman-teman, setelah teman-teman merasakan energi tadi, simpan energi tangan kita di depan dada seperti ini. Lihat, tangan kita di depan dada seperti ini. Oke, persiapan. Ketika tarik nafas, rilekkan tangannya. Ketika buang nafas, kejangkan tangannya. Rasakan gelombang ini mengalir masuk ke dalam paru-paru dan jantung sebagai penguat jantung. Nah, ini cocok untuk terapi orang-orang yang punya asmatik dan punya jantung. Oke, persiapan. Ya, persiapan terus. Ya, tarik napas lewat hidung. Tahan, relaksasi tangannya, caste. Buang, kejangkan sedikit. Rasakan hawa energi ini mengalir dari tangan kanan ke jantung, dari tangan kiri ke jantung, tangan kanan ke paru-paru. Jadi ada gelombang di sini. Oke, persiapan. Tarik nafas 10 hitungan, tahan nafas 5 hitungan, buang nafas 10 hitungan. Rasakan energi dari tangan kiri ke jantung, tangan kanan ke paru-paru. Persiapan. Tarik nafas. Tahan. Buang. Gimana rasa energinya? Ada yang krenyes-krenyes gitu. Tarik. Tahan. Buang. Tarik lagi. Tahan. Buang. Yang pegal tahan. Oke, sekali lagi kita berlatih, simpan tangannya di depan. Nafasnya napas biasa, jadi simpan di depan, napas biasa. Hanya rasakan energinya saja. Hanya rasakan energinya saja. Ya, foto kirim KTP. Oke, rasakan energi. Oke, rasakan energinya. Ada hawa hangat di sini. Kemudian, simpan lagi di tengah dada kita. Nafasnya biasa, hanya mengandalkan gelombang saja. Hanya mengandalkan gelombangnya saja, rasakan energinya. Dan rasakan ada energi bolak-balik dari tangan ke jantung, dari tangan ke paru-paru. Oke, saya kasih hitungan sampai 5 lagi, kita akan beres berlatih. Teman-teman energi, teman-teman sehat, ini latihan sederhana yang selain kemarin bisa dilakukan di rumah. Khusus untuk teman-teman yang memiliki masalah di pernapasan, masalah di jantung, ini sangat berpengaruh terhadap energi yang ada di jantung dan paru-paru. Karena fungsi bernapas itu ada untuk paru-paru dan jantung. Oke, selesai teman-teman. Kita lihat, tolong share komen, dan kita akan membuka forum tanya-jawab. Ya. Mana? Silakan share komen, kita akan membuka forum tanya-jawab. Oke. Kang Punten, kalau tarik tahan buangnya
kalau pakai hitungan untuk saya pribadi tingkat kefokusannya dan merasakan oksigen yang kita tarik kurang optimal. Kira-kira harus gimana, Kang? Sementara kalau tarik tahan buangnya tanpa hitungan, itu jauh lebih optimal. Mohon pencerahan. Oke, yang sudah terbiasa memang akan seperti itu, Kang Yusuf. Saya mengajarkan teknik dengan hitungan untuk teman-teman yang masih belum biasa berlatih, sehingga bisa menyeimbangkan antara kemampuan otot kita, paru-paru kita dengan tarikan nafas. Bagi peserta yang ingin pesan air dengan harga promo bisa melalui chat. Silahkan, ini melalui admin kita. Kirimkan nama dan lain-lain. Mantap, alhamdulillah. Apa yang dirasakan? Enak Om, kerasa ini Ines. Enak Om, kerasa panas di telapak tangan dan jadi lelek. Kalau minggu lalu kerasa panasnya di punggung. Nah, ini sebuah pernyataan dan juga pertanyaan. Kenapa minggu lalu kerasa panasnya di punggung dan sekarang di telapak tangan? Begini, Nes, bahwa, dan untuk semua ya, bahwa latihan nafas itu adalah latihan pemrograman. Artinya begini, makanya proses bernapas itu kita harus lakukan dengan rasa syukur yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata latihan nafas itu adalah latihan pemrograman. Latihan yang bisa diprogram dimanapun, kapanpun, dan dialirkan kemanapun. Jadi kalau kita sakit di tangan, latihan napas, alirkan aja ke tangan. Kalau kita sakit di punggung, latihan napas, alirkan ke punggung. Energi, dia bisa mengalir ke area mana yang kita niatkan. Pertanyaan selanjutnya, kalau tadi diarahkan ke jantung, paru, kalau diarahkan ke ginjal bagaimana? Sama, kita ada dua cara yang gampang begini. Kalau posisi kita sakit ginjal, ini saya udah datang di Hotel Kristal ya. Jadi mudah-mudahan ini beres, saya masih bisa ikut undangan tuh. Udah mulai nyiapin batik. Nah, kalau latihan napas yang penting begini. Kita berlatih, arahkan tangannya, tebalkan daerah sininya. Daerah mana? Daerah telapaknya, ditebalkan. Kemudian setelah menebal, tempelkan di bagian yang sakit. Misalnya di ginjal, di paru-paru, di punggung, di kepala, di mata, atau di mana-mana. Jadi tinggal arahkan programnya ke tangan, tangan pindahkan. Sakit pinggang dan dada hilang, alhamdulillah. Siapa ini? Nah, ada yang sakit punggung dan dadanya hilang. Mungkin sakitnya ya, bukan punggung dan dadanya yang hilang ya. Kemudian Kang Agung, alhamdulillah tangan tidak terasa padat saat dilakukan depan. BTW mau tanya Kang, kalau untuk meminimalisasi akibat gelombang audio, pakai on headset kelamaan gimana? Ini berpengaruh, gelombang audio yang sering dilakukan di handset itu berpengaruh ke saraf kita. Biasanya saraf keseimbangan atau saraf pusat. Kang Agung lakukan latihan pengaliran energi ke kepala dengan cara gerakan sujud, kemudian lapas dada, salurkan ke belakang kepala ya. Nah, salurkan hawa panasnya ke belakang kepala. Pertanyaan DS siapa nih? Dindin. Bu Dindin. Kenapa telapak tangan seperti ada daya tarik? Terus dari telapak tangan sampai sikut terasa seperti ada magnet. Ini hebat, Ibu atau Bapak ya? Bapak Didin. Kenapa telapak tangan seperti ada daya tarik terus di belakang? Nah, proses latihan napas adalah proses sederhana yang bisa mengaktifasi gelombang di dalam tubuh. Gelombang di dalam tubuh itu bisa dialirkan kemanapun. Jadi begini, perbedaan orang yang berlatih napas dan tidak berlatih napas adalah kepekaan orang tersebut terhadap medan magnetik. Jadi ketika kita melatih latihan napas, medan magnetik kita lebih padat daripada orang yang tidak berlatih napas. Di tempat manapun kita bisa alirkan, di tangan, di kaki, di dada, di perut, atau di punggung. Ketika medan magnetik kita meningkat, di area tangan misalnya, itu bisa dipindahkan Pak Didin ke orang lain untuk menjadi treatment kepada orang lain. Ingat konsep awal kita, orang yang sakit itu adalah orang yang kehilangan frekuensi. Maka kita bisa tularkan ke orang lain. Kemudian Ibu Eis, alhamdulillah tangan panas dan telapak tangan aliran panas dari ubun-ubun sampai ke punggung. Nah, ini sebagai bukti bahwa latihan sederhana tadi adalah latihan yang membakar energi dan membantu metabolik tubuh kita dengan baik. Ini artinya jangan pernah menganggap enteng dan rasa syukur kita terhadap napas tidak boleh tidak ada. Kita ketika bangun
mesti bersyukur Allah memberikan nafas kepada kita. Kita ketika bangun masih bersyukur ada oksigen bersih yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau kita bangun tanpa memikirkan nafas, itu ibarat kita makan sayur tanpa garam. Alhamdulillah Asodik, abdi nuju kirang sehat, jadi enakan setelah latihan. Ibu, Pak Asep, tolong dibantu saya bahwa latihan itu tidak harus dengan saya, tapi latihan sama-sama di rumah berlatih mandiri. Kita akan buka latihan pertemuan di Jalan Subang, nanti saya akan beritakan. Oke, kita akan lanjutkan dengan foto bareng. Waktu kita 2 menit lagi. Ya, waktu kita 2 menit lagi, kita akan foto bareng. Siap-siap, Kang Sam, Kang Heldi, siap-siap. Oh, Ade di Arianto, latihan napas jadi mending. Napas tadi, alhamdulillah, sami-sami. Oke, Pak Didin menjadi haredang. Siap, persiapan foto bareng. Siap. Persiapan 3, 2, 1. Hatun sadayana. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke. Yang saya bisa kasih hari ini, semoga bermanfaat. Latihan napas yang sederhana tadi, karena itu latihan yang sangat baik untuk penderita asma, penderita jantung, dan penderita keseimbangan saraf. Teman-teman, demikian kita sama-sama menyebutkan jargon kita. Berlatih, belajar, sehat bersama. Salam energi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.